Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda, nama Muhammad Arif Syanturi, nomor pokok Taruna 1902016. Izin menjelaskan tentang jenis-jenis pahat dan kegunaannya. Pahat atau chisel adalah salah satu alat kesenian pertukangan. Salah satu hal yang melekat pada alat ini yaitu dengan cara dipukul. Dari hal tersebut membuat alat ini menjadi salah satu alat yang penggunaannya harus dengan menggunakan alat lainnya. Secara umum, pengertian dari chisel yaitu suatu alat pertukangan yang umumnya terbuat dari logam besi dan mempunyai ujung yang tajam. Dengan ujung yang cukup tajam tersebut dapat melubangi serta mengukir berbagai macam benda keras seperti logam, kayu, maupun batu. Fungsi pahat. Fungsi utama dari chisel adalah untuk memahat, mengukir, serta melubangi suatu benda. Terlepas dari fungsi umum tersebut, terdapat beberapa fungsi chisel lain. Fungsi tersebut antara lain adalah: yang pertama, membuat bentuk siku pada bagian tepi benda yang hendak dipahat. Yang kedua, menjadikan suatu benda supaya berbentuk bulat ataupun oval. Yang ketiga, membuat cekungan pada suatu benda. Yang keempat, meratakan atau merapikan hasil pahatan itu sendiri. Yang kelima, mengukir benda. Macam-macam pahat. Berdasarkan bentuk, chisel dibagi menjadi 8 jenis, antara lain yaitu yang pertama, chisel screw. Alat chisel ini digunakan untuk membuat ukiran, baik itu ukiran tunggal maupun ganda. Pada alat ini memiliki aturan khusus untuk menggunakannya, yaitu dengan cara dimiringkan. Lalu, alat ini juga memiliki suatu perawatan khusus untuk diasah secara rutin. Bahkan ketika hendak digunakan, alat ukir ini harus diasah terlebih dahulu. Yang kedua, carving chisel. Untuk chisel jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu rata kiri dan rata kanan. Fungsi dari carving rata kiri untuk membuat pemakaman pisau memanjang dari arah kiri hingga ke kanan sehingga mendekati posisi kepala seperti lepas. Carving ini memiliki sudut baji sebesar 55 derajat, sedangkan untuk carving rata kanan digunakan untuk memanjangkan pemakaman pisau dari arah kiri menuju ke kanan. Namun untuk mencapai posisi cekam, untuk besar sudut carving rata kanan jauh lebih besar daripada rata kiri. Besarnya sudut yaitu 80 derajat dan tidak terbatas. Yang ketiga, drill atau lebih dikenal sebagai alat bor, juga termasuk ke dalam jenis chisel. Fungsi dari alat ini adalah melubangi suatu benda. Drill atau alat bor ini memiliki 3 buah macam yang dibagi berdasarkan jenis mata bor. Drill pertama memiliki mata bor khusus untuk batu lunak. Ciri drill ini mempunyai bentuk gigi ramping dan panjang. Untuk drill kedua dengan mata bor batuan sedang, cirinya memiliki gigi tebal dan berukuran pendek. Drill terakhir adalah drill dengan mata bor batuan keras. Bentuk dari gigi pada drill ini memiliki ukuran pendek dan sangat tebal. Yang keempat, cutting chisel. Untuk alat ini, chisel ini memiliki fungsi yang cukup simpel sesuai dengan namanya. Cutting chisel hanya digunakan untuk memotong benda. Yang kelima, champion chisel. Chisel yang satu ini memiliki fungsi yang cukup unik, yaitu untuk membuat efek kerut pada permukaan. Jadi dengan alat ini dapat menghasilkan suatu pahatan dengan efek kerutan. Sudut dari alat ini sebesar 45 derajat. Yang keenam, deep flat chisel. Chisel satu ini termasuk dalam kategori alat pahat bubut. Fungsi dari alat ini untuk membubut pada bagian dalam. Selain itu, ada beberapa fungsi lain yang lebih spesifik. Fungsi pertama, sebagai pembubutan dengan ukuran panjang dengan diameter bagian dalam. Kedua, untuk membubut siku atau veci yang terletak di dalam. Fungsi ketiga yaitu memahat permukaan yang paling dalam. Untuk fungsi yang keempat adalah memahat alur yang mempunyai radius. Fungsi selanjutnya adalah untuk melebarkan lubang. Yang ketujuh, latte chisel groove. Alat ini berfungsi untuk membuat suatu alur profil pada suatu permukaan benda atau bentuk dari alur profil yang hendak dibuat dapat menyesuaikan dengan benda. Yang kedelapan, latte chisel side. Latte chisel side berfungsi membubut suatu permukaan dengan posisi melintang. Prinsip kerja dari alat ini dengan menyayat dari ujung luar menuju ke titik pusat benda dan sebaliknya. Hal itu tergantung dengan arah putaran dan mesin spindle. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin pimpinan. Terima kasih.